mursalin wa alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada panitia magang pokok virtual tahun 2021 yang telah memberikan saya waktu untuk berbagi pengalaman atau berbagi cara dalam penjualan di Pondok Pesantren Darul Ulum Dakwah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membahas pertanyaan yang telah diajukan atau yang telah diberikan atau yang harus kita bahas dalam pembuatan video ini dari panitia. Konsep pemasaran di pesantren Condong menggunakan prinsip direct selling, ya, direct selling. Jadi kita yang produksi, kita yang memasarkan, kita yang promosi. Jadi pemasaran langsung. Jadi direct selling itu adalah pemasaran langsung oleh kita bukan kita. Jadi sama kita diproduksi, sama kita dipasarkan, sama kita juga dipromosikan. Inovasi pemasaran. Inovasi yang pertama itu ada yang namanya digitalisasi. Digitalisasi unit usaha. Nah, dalam digitalisasi unit usaha ini ada yang disebut cashless. Nah, di sini kita sedang menggarap bagaimana santri di sini tidak menggunakan uang, tapi menggunakan uang non cash atau cashless. Ya. Selanjutnya kita menggunakan digital marketing, ya, digital marketing. Ini yang pertama, yang kedua. Digital marketing. Nah, digital marketing ini kita memasarkan produk itu bukan secara manual saja, bukan secara tatap muka saja, tapi lewat online juga, termasuk di aplikasi online shopping seperti marketplace, seperti Shopee dan yang lainnya.
Untuk struktur tim pemasaran, tim pemasaran yang pertama itu ada yang namanya direktur. Direktur unit usaha, ya, direktur unit usaha. Selanjutnya ke bawah ini ada yang namanya pembimbing atau mentor. Mentor di setiap unit usaha yang diperankannya itu adalah ustadz-ustadz pengabdian di pondok. Ustadz-ustadz pengabdian dan ustadz-ustadz pengabdian itu termasuk juga santri Mahat Ali yang kuliah di pondok pesantren Nurul Madakwah. Selanjutnya ini ada staf OSPC di sini. OSPC kalau di luar itu adalah OSIS. Jadi yang tugas menjual tatap muka sama anak-anaknya itu adalah anak-anak OSPC atau di sini SMA. Nah, dari sini kita penyetorannya ke TU administrasi. Jadi semua uang itu tidak ada yang menyimpang kemana-mana, tapi semuanya itu dikelola sama TU. Produk yang dipasarkan, banyak sekali produk yang dipasarkan di pondok ini, dari yang mulai produksi sendiri atau retail yang misalkan belanja di luar atau yang dipasok di luar juga banyak. Dan yang salah satunya yang kemarin produksi itu adalah yang menjuarai untuk tahun 2019 itu adalah dari bakery, dari roti. Jadi pesanan kita itu udah mampu membuat roti sendiri, ya, mampu membuat roti sendiri. Jadi bahkan menjadi supplier ke unit usaha pondok yang berada di luar pondok pesantren. Untuk keunggulan produk, kita sebenarnya tidak mempunyai pesaing karena pondok kita itu memproduksi produk yang kalau misalkan sudah terbentuk atau jadi produknya itu yang dari luar kita stok. Nah, yang dari luar kita stok dan yang dijual itu khusus yang kita buat. Jadi sebenarnya tidak ada pesaing, tetapi kalau misalkan kita menjual untuk yang di unit usaha luar pondok itu tentu banyak sekali pesaing-pesaing yang lebih dulu bergerak daripada kita.
pesantren. Target pasarnya itu yang pertama santri, ya. Kita memanfaatkan internal pondok dari mulai santri, keluarga pondok, terus wali santri sama umum, tentunya sama-sama umum. Untuk bauran pemasaran itu yang pertama itu masalah produk. Jadi produk kita itu harus up to date, ya. Harus bagaimana sekarang kira-kiranya anak ini atau sekarang ini konsumen membutuhkan apa. Jadi harus kita cari produk yang kira-kiranya dapat langsung diterima oleh konsumen. Dan untuk masalah harga tentunya kita bersaing, ya. Tentunya kita bersaing, survei ke lapangan. Ini harga segini bagaimana dan harga pesaingnya bagaimana. Terus untuk promosi, kita promosi yang pertama kita menyebarkan semacam brosur kepada wali santri agar bisa wali santri itu belanja dari pondok, dari produk pondok, dan juga bisa kalau misalkan mau mengirim anaknya, mengirim makanan atau mengirim paket untuk anaknya itu pesan dari pondok tapi dikirimkannya langsung ke anak. Jadi orang tua memesan ke unit usaha pondok, sama unit usaha pondok itu dikirim ke anaknya langsung, seperti itu. Atau juga bisa wali santrinya itu mau mengadakan acara di luar, bisa kita cover gitu. Tempat pemasaran. Mungkin kita cari yang lahan yang strategis. Misalkan di pondok itu jangan sampai menyimpan unit usaha itu di tempat yang tidak ada anak-anaknya, ya. Dan untuk di luar pondok, untuk ekspansi itu harus lihat ini bagaimana keadaan di daerah sini, kira-kiranya ramai atau tidak. Jadi harus pintar-pintar memilih tempat untuk memasarkan produknya. Penjualannya itu kita mengedepankan
dari tadi sini mengedepankan pendidikan kepada santri-santri, ya, pendidikan kepada santri-santri. Jadi penjualannya itu sama anak-anak, ya. Jadi sama anak-anak pendidikannya, penjualannya itu. Jadi nanti itu anak-anak kalau misalkan udah keluar dari pondok, minimal mereka itu bisa atau mempunyai bakat atau pengalaman dalam penjualan produk, seperti itu. Jadi kita juga menerapkan, memberikan bukan stigma, ya, memberikan pemahaman bahwa belanja di pondok itu, belanja produk pondok itu kita belanja sambil beramal, karena keuntungan atau profit yang didapatkan dari semua unit usaha itu murni hasilnya adalah untuk pengembangan pondok pesantren di sini. Misalkan kita hanya bisa membuat produksi aja, kita bisa apa? Produksi barang saja. Nanti bagaimana cara penjualannya? Karena kita sistemnya mau dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilirnya itu maksudnya dari mulai produksi, di sini produksi, di sini promosi, di sini penjualan. Nah, jadi kita konsepnya itu dari hulu ke hilir. Harus bisa ini. Di sini pendidikan untuk produksinya, skillnya, pembuatannya. Di sini yang skill untuk pemasarannya, promosinya, dan di sini skill untuk penjualannya. Jadi sama semuanya dapat. Yang memiliki kemampuan dalam menjual itu
juga bisa, ya, semuanya juga bisa. Dari mulai yang tadi, dari mulai pembimbing unit usaha. Di sini kan ada unit usaha yang ditangani langsung sama ustadz ustadzah. Ustadz ustadzah itu adalah ustadz ustadzah pengabdian, atau di sininya itu masih kuliah. Terus ada juga unit usaha yang ditanganinya langsung sama anak-anak, tapi mempunyai pembimbing dari ustadz ustadzah itu. Ya. Jadi semuanya juga bisa. Menjual produk. Menjual produknya itu langsung tatap muka, tapi di sini ada yang penjualan langsung. Di sini ada yang atau menggunakan sistem online, pemasaran online, terus belanja online. Jadi di sini sistem penjualannya itu ada dua. Ada yang langsung, offline, ada yang tidak langsung atau online. Layanan konsumen. Yang pertama itu kualitas produk. Nah, kualitas produk itu harus kita perhatikan, ya. Sini, menjaga kualitas produk. Jadi kualitas produk itu harus kita perhatikan, karena mau bagaimanapun, kalau misalkan produk kita itu tidak terkontrol, nantinya akan ada penurunan. Yang kedua adalah kejujuran, ya, adalah kejujuran. Jadi unit usaha di pondok ini sangat berpengaruh, sangat tergantungan sekali dengan kejujuran. Karena mereka itu yang pertama ada yang bagian belanja, jadi mereka itu belanja, mereka itu memegang uang dan lain-lainnya. Jadi menggunakan prinsip kejujuran.
kita ini ada permasalahan dan ada solusi dan mungkin tips untuk pesantren-pesantren yang lainnya. Di kita itu kemarin terbenturnya itu sama permodalan. Jadi kita gampang sekali membuat unit usaha itu, misalkan produksi langsung pemasaran. Tapi di sini untuk permodalannya itu lumayan agak sulit. Kita itu tahun ini meluncurkan yang namanya itu unit pengelola keuangan yang dinamakan CED atau Condong Economic Development. Nah ini CED ini tugasnya itu untuk membantu permodalan unit usaha. Permodalan unit usaha, misalkan unit usaha ini perlu tempat, kita fasilitasi. Misalkan ini perlu untuk alat atau penunjang untuk displaynya, kita fasilitasi ya dengan sistem seperti koperasi. Jadi ada peminjaman, sistem peminjaman. Si unit usaha ini nanti sistemnya itu pinjam ke sini dan bagi hasil sama ini. Nah, ini dari mana? Uangnya itu ini dari mana? Ini uangnya ini kan tadi ada cashless santri. Jadi uang tabungan santri atau uang cash jajan untuk santri itu udah kita konversikan menjadi cashless. Nah, si cashless ini kita simpan cashnya itu di CED, dan CED ini memutarkan uang itu. Bagaimana caranya supaya pondok kita bisa mandiri? Jangan sampai kalau misalkan kita mau bikin unit usaha baru atau membuat usaha baru itu tergantung sama bank. Jadi kita mau buat pinjam ke bank, kita pinjam ke bank. Jadi kita membuat bank sendiri di pondok, seperti itu. Nah, untuk tipsnya mungkin ini bisa diadopsi sama pesantren yang lain. Bagaimana cara mengoptimalkan uang yang ada, uang di santri yang ada, bagaimana uang itu bisa kita kembangkan, ya jangan sampai kembangkan, apalagi jangan sampai itu uang itu bocor. Misalkan bocor, anak-anak itu malah belanja keluar. Nah, itu sangat disayangkan sekali, karena kalau misalkan semua santri, misalkan kita santri 3.000 santri, dikali misalkan uang jajannya itu 300.000. Nah, 300.000 kali 300.000 per bulannya itu udah berapa? Nah, di sini kita kembangkan jadi unit usaha. Jadi tiap tahun itu pasti lahir unit usaha baru, seperti itu. Pemasaran online. Untuk pemasaran online, yang kemarin itu produk bakery kita masukkannya ke aplikasi yang namanya itu GrabFood sama GoFood, ya. GrabFood sama GoFood. Jadi sekitaran pondok juga itu udah bisa memesan. Jadi tidak terbatas hanya untuk santri saja, tapi sama pondok, sama umum juga, sama keluar pondok. Yang kedua itu ada yang namanya digital marketing. Bukan digital marketing. Ada yang dipasarkan lewat marketplace, ya, marketplace seperti Shopee. Nanti bisa ditayangkan. Di situ kita coba di toko kitab, ya, di toko kitab ada yang namanya Latunsa bookstore.id. Di sini ada yang namanya, nanti bisa ditampilkan sama panitia. Ada yang namanya itu di Shopee Latunsa bookstore.id. Jadi di situ kita jual produk-produk yang bisa jangkauannya itu ke seluruh Indonesia.
tidak terpaut ke wilayah itu. Bahkan di sini juga, di Shopee juga kita bisa mengikuti program ekspor, ya, program ekspor. Nanti juga bisa dilihatkan bahwa si toko kitab yang punya channel ini udah mempunyai toko di luar negeri, misalkan di Malaysia, Singapura, Filipina dan lain-lain ada nanti. Ya, itu bisa jadi solusi buat kita. Jadi produk pesantren bisa go internasional seperti itu. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya utarakan dalam membahas atau menjawab pertanyaan yang diajukan panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.